Kotoran di bawah kuku membuat wudhu tidak sah. Salah satu syarat sahnya wudhu adalah tidak adanya benda-benda yang melekat dalam kulit yang wajib dibasuh. Syarat ini dimaksudkan agar seluruh anggota wudhu dapat terbasuh dengan air. Jadi, ketika terdapat benda atau kotoran yang melekat pada kulit seseorang, lalu ia berwudu tanpa menghilangkan benda dan kotoran tersebut, maka wudu yang dilakukan olehnya dihukumi tidak sah. Namun, apakah ketentuan tersebut juga berlaku pada kotoran-kotoran yang terdapat pada kuku? Mengingat hal tersebut sering sekali terjadi. Dalam menjelaskan status kotoran yang terdapat di bawah kuku, para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam 3 pandangan. Pertama, status kotoran di bawah kuku sama seperti kotoran-kotoran lain yang dianggap sebagai benda yang menghalangi sampainya air pada kulit di bawah kuku. Maka wujudnya kotoran ini dianggap sebagai hal yang menghalangi sahnya wudhu. Pendapat ini dijadikan pijakan oleh banyak ulama Syafi'iyah. Kedua, status kotoran di bawah kuku bukan sebagai penghalang sahnya wudhu. Sebab kotoran-kotoran ini merupakan hal yang sering terjadi pada banyak orang dan sulit untuk menghilangkannya pada setiap akan memulai wudhu. Kotoran kuku yang dimaksud mengecualikan terhadap kotoran-kotoran yang jarang melekat dalam kuku, seperti kotoran yang muncul dari adonan roti, tepung, mentega, dan hal sesamanya. Maka dalam jenis kotoran demikian wajib bagi seseorang untuk menghilangkannya. Pendapat demikian merupakan pandangan Imam Al-Ghazali, Az-Zarkashi, dan ulama lainnya. Ketiga, kotoran di bawah kuku yang ditoleransi hanya terbatas pada kotoran yang berasal dari tubuh. Misalnya seperti keringat yang muncul dari kulit lalu melekat dalam bawah kuku. Maka kotoran jenis demikian tetap tidak berpengaruh dalam keabsahan wudhu. Sedangkan kotoran yang berasal dari benda lain seperti dari debu, tanah, dan semacamnya, maka dapat mencegah sahnya wudhu. Klasifikasi tersebut tidak hanya berlaku pada kotoran di bawah kuku, tapi juga berlaku pada kotoran-kotoran lain yang melekat dalam anggota wudhu. Dari ketiga pendapat di atas, pendapat yang dianggap ringan dan tidak sulit untuk diamalkan adalah pendapat kedua, terlebih ketika diterapkan bagi orang awam. Sebab dengan berpijak pada pendapat tersebut, kotoran kuku yang berasal dari debu dan semacamnya dianggap bukan sebagai penghalang sahnya wudhu, selama jenis kotoran bukan berasal dari benda yang langka atau jarang melekat dalam bagian bawah kuku, karena jenis kotoran ini mudah untuk menghilangkannya.